Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, sebenarnya saya lagi ingin beli keyboard mekanikal ya. Jadi hari ini saya coba membuat konten berkaitan dengan keyboard mekanikal. Bagi Anda yang ketemu dengan channel ini atau mendapatkan video ini, kami memberikan disclaimer dulu ya. Saya benar-benar nggak ahli di bidang keyboard mekanikal tadi. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan video review keyboard ya Anda di video yang salah sebenarnya. Karena ini sebenarnya adalah konten yang ingin saya buat karena saya menginginkan memiliki keyboard mekanikal. Jadi taruhlah ini video yang bagi Anda adalah pandangan orang awam tentang keyboard mekanikal ya. Jadi kalau yang ingin saya review adalah keyboard yang memang low end atau kelas murah lah. Jadi kalau Anda yang mencari review rekomendasi keyboard mekanikal yang bagus dengan harga yang mahal, mungkin Anda bisa skip video ini, ganti dengan video yang lain ya. Jadi ini disclaimer sebelum Anda menyimak video ini lebih lanjut. Oke, teman-temanku, terima kasih yang sudah ketemu dengan video ini. Kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami dengan memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih, semoga Allah memberikan segala hal yang Anda inginkan, Anda targetkan di tahun-tahun ini dan tahun mendatang. Dan teman-temanku semuanya, apa sih keunggulan keyboard mechanical? Kenapa saya menginginkan memiliki keyboard mechanical itu? Yang pertama adalah keyboard mechanical itu mudah dimodifikasi ya. Jadi kalau Anda suka game gitu, jadi ini bisa dibuat sedemikian rupa, bisa di custom sehingga Anda kalau Anda pengen nge-game itu bisa mudah di switch lah ibaratnya ya. Kemudian switch ya, bagaimanapun setiap tombol dalam keyboard bisa memberikan feedback yang ketika ditekan ya. Jadi ya itu makanya saya memberikan disclaimer-nya tadi seperti yang tadi karena memang mechanical keyboard itu ada beberapa versi, ada beberapa keunggulan termasuk yang ini yaitu switch ya. Switch itu beragam banget ya. Ada linear feedback, ada suara ketukan yang kemudian ada yang taktil, ada yang clicky ya itu suara-suaranya yang. Jadi keyboard mechanical itu biasanya banyak yang hobi karena apa? Karena suaranya ya. Ada yang suka klik 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 ya. Jadi kayak teman-teman yang suka membuat konten ASMR ya, ini senang banget pasti. Kemudian yang ketiga adalah stabil. Keyboard mechanical itu memiliki bobot yang lebih berat ketimbang keyboard non mechanical. Ya, jadi itu stabil, kemudian tahan lama. Nah, tahan lama itu karena memang kemampuan keyboard mechanical itu ketika diketik itu bisa lebih banyak, bisa berkali lipat dibandingkan keyboard yang biasa karena dia sudah mekanik ya, ada pair-nya di dalamnya. Kalau yang biasanya kan ada yang sistem membran, sistem karet itu. Jadi kalau sistem karet itu hanya berapa kali. Nah, kalau mechanical itu bisa berlipat. Nah, itu keunggulan dari keyboard mechanical. Jadi keyboard mechanical itu lebih lama, lebih kuat dan lebih bagus kalau digunakan gitu. Yang terakhir adalah mudah dirawat. Keunggulan keyboard mechanical berkaitan dengan kemudahan dimodifikasi. Jadi Anda bisa keyboardnya ada masalah, kemudian bisa diganti sebagainya. Ya, jadi perawatannya juga mudah. Ya, oke teman-temanku semuanya itu yang menjadi pemikiran saya ketika saya kok pengen coba memiliki keyboard mechanical. Nah, pandangan saya kalau kamu membeli keyboard mechanical yang pertama adalah ini keyboard gaming mechanical Armageddon ya. Ini harganya sekitar 300-an ribu. Kemudian ini simple modern ya. Kemudian 87 key. Jadi ada yang panjang dimensi besar itu 100 berapa itu. Ada yang custom berapa 87, ada yang semakin berarti kalau semakin sedikit jumlahnya berarti key-nya semakin sedikit. Tak berarti ada yang dihilangkan gitu. Kemudian all key anti ghosting ya. Jadi kalau digunakan Anda pencet itu ghosting itu kan ketika pencet ternyata nggak di komputer itu nggak ke input ya karena keyboard itu kan hardware inputan ya itu. Jadi bahasanya anti ghosting. Kemudian hot swappable switch ya. Kemudian spesifikasinya seperti itu. Full LED mechanical, panjang kabelnya 1,5 jadi ini masih menggunakan kabel ya. Kemudian varian switchnya ada pilihannya ya teman-teman, kalau Anda membeli ada pilihannya gitu. Oke, harganya sekitar 300-an ribu. Ini sudah harga aslinya sekitar 1 jutaan katanya. Ya, ini sudah terjual 2,5 ribu penjualan.
Kemudian yang rekomendasi yang kedua adalah Garmin Titan. Nah, ini kalau saya searching itu banyak banget yang merekomendasikan Garmin Titan dari harga yang 200 ribuan sampai ke atas ya. Ya, Garmin Titan itu sekarang ada sampai Garmin Titan 6 kalau nggak salah. Jadi nanti silakan dicek aja. Dan termasuk disukai banyak orang Garmin Titan itu. Dari harga yang 200, 300, 400 biasanya ada. Nah, silakan kalau ada yang tertarik ya, karena keunggulan dari Titan ini yang salah satunya Titan 2 ya. Oh, Blue Switch ya, tombolnya kuat, ketahanan 50 juta kali, kemudian swipeable 3 pin switch, kualitasnya switch A+, kemudian 17 backlight-nya. Salah satu keunggulan dari mechanical keyboard itu kan ada untuk RGB-nya, ada backlight-nya, itu sangat digemari untuk teman-teman yang suka ngegame. Kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya adalah keyboard robot ya. Ini punya robot. Ya, saya senang sih kalau produk robot ini. Kalau biasanya kan kalau kita menggunakan mouse, menggunakan keyboard itu yang jago banget, yang diunggulkan kan Logitech. Ya, kalau Anda inginkan yang agak lebih murah dari Logitech, saya biasa merekomendasikan robot. Ya, robot itu ketahanan hardware-nya bagus sih. Cuma kalau di dalam produk ini keyboard mechanical kayaknya jarang yang suka. Nah, ya, harganya juga cukup lumayan. Ya, kelas ada yang 200.000, Walkmate berapa itu ada. Cuma ya itu kayaknya masih ada kelemahannya dibandingkan yang mechanical keyboard yang lain-lainnya, masih ada sisi kelemahan yang customnya nggak bisa begitu bagus gitu. Jadi itu. Kemudian untuk keyboard robot KB20 ini keunggulannya adalah Blue Switch, kemudian port USB-C, kemudian autonomnya Blues dapat dilepas, kualitas switch-nya A+, rainbow backlight, 60% tata letaknya rapat, kecil, hemat ruang, kemudian kabel dan tombolnya terpisah, poros mekanisme dapat dicolok disesuaikan dengan nyaman data, full anti ghosting, ergonomik, menggunakan bahan yang kuat ya. Oke, kalau robot insya Allah produknya bagus lah dari hardware-nya ya gitu. Kemudian keyboard mechanical Aula ya, display rainbow ini harganya cukup murah 200-an ribu ya. Ini biasanya kalau selain Titan itu biasanya ada yang menggunakan Aula, mechanical Aula ya. Kemudian keyboard ini ultra tipis, responnya tombol sensitif dengan jarak pemicu 2,0 mm ya. Kemudian memiliki masa pakai 60 juta penekanan, tombol tahan lama, memberikan pengalaman mekanik yang luar biasa. Ya, anti ghosting, anti tabrakan ya. Jadi kalau dipencet beberapa tombol sekaligus, Anda jangan khawatir dia nggak kerekam datanya itu. Lampu latanya pada keycap, celahnya menghasilkan warna yang seragam ya. Keyboard ini didesain yang ramah untuk pengguna dengan serangkaian tombol yang pintasan fungsi yang sering digunakan ya. Oke, bagi yang tertarik silahkan cek aja di link deskripsi, harganya cukup murah. Tapi tolong teman-teman nanti cek-cek aja dari komen-komentarnya bagaimana karena ya namanya produk elektronik ya teman-teman semuanya. Kemudian rekomendasi kami ya selanjutnya adalah ini dilengkapi dengan area tombol kontrol multimedia, ini kelebihannya ya. Kemudian efek pencahayanya khusus, pengaturannya mudah ya. Jumlah kunci tombolnya banyak yaitu 108, jadi hampir full ya, jadi ada numeric keypadnya. Nah, sudah lengkap ini intinya ya. Bagi Anda yang nggak suka keyboardnya panjang ya, ini mungkin tidak bagi Anda yang sukanya yang ringkas kecil ya, berarti Anda pilih yang lain. Tapi kalau Anda yang suka seperti saya, orang yang sudah tua ya, jadi keyboardnya pengen yang lebar, seperti semakin lengkap semakin bagus kalau saya. Tapi ini tergantung pada selera sih teman-teman ya. Kalau seleranya yang ringkas-ringkas ya berarti ini tidak rekomendasi. Tapi kalau bagi saya seperti ini cocok, karena apa? Tombolnya lengkap gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf ya kalau penyampaian dan informasinya masih kurang begitu lengkap. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.